seluruh pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah bisa dijangkau. Iran punya berbagai senjata, berbagai rudal yang potensial untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat itu. Iran punya pakar nuklir itu jumlahnya sangat banyak. Perang ini akan menjustifikasi Iran untuk membuat bom. Dia akan menyadari bahwa ternyata gua harus punya bom nuklir. Iran ini punya pengalaman 8 tahun perang tanpa henti dan dia survive gitu 8 tahun. Kelangsungan hidup Israel itu bergantung pada dukungan Amerika Serikat. Kalau perang berkepanjangan, Israel akan menyerah atau ada kudeta di Israel atau dijatuhkan ya Netanyahu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilo, pada perang Iran-Israel kali ini, yang mengemuka ke permukaan bukanlah soal negara mana yang paling kuat. Tetapi yang mengemuka di benak kita adalah negara mana yang paling takut ketika satu negara yang merdeka menjaga martabatnya. Israel dengan restu penuh Amerika menyerang Iran, menyebabkan sekian banyak nyawa melayang. Dan setelah itu, Iran dengan penuh keyakinan melakukan serangan balasan. Karena apa yang ada di benak Iran barangkali adalah penjajahan sama sekali tak bisa dibiarkan. Kita akan mencoba mengulas persoalan ini lebih detail dengan seorang yang kita tahu kredibilitasnya, kita tahu track recordnya. Beliau adalah Pak Smith Al-Hadar. Beliau adalah seorang pengamat Timur Tengah, sekaligus seorang yang pernah lama, sekitar 20 tahun, menjadi staf kedutaan besar Iran. Selamat bertemu di Madilog, Pak Smith. Selamat bertemu, saya senang sekali bisa diundang ke Madilog ini. Ya, terima kasih sekali Pak Smith. Ya, kami perlu Bapak karena sobat-sobat Madilog tentu saja ingin ingin satu pandangan yang jernih dan objektif tentang ini semua. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan saja, Pak. Seberapa potensial perang Iran-Israel ini memicu peluit pada perang dunia III? Saya tidak melihat bahwa perang ini akan membesar dan kemudian melibatkan negara-negara regional maupun negara-negara besar yang akan menuju kepada perang dunia ketiga atau perang besar itu. Ini karena Amerika Serikat walaupun dia mendukung Israel, tapi dia menahan diri untuk sekarang ini terlibat langsung dengan peperangan ini. Ya, dalam perang ini. Itu karena memang berbahaya sekali kalau mereka ikut terlibat. Di dalam Partai Republik, pendukung Donald Trump sendiri itu terpecah karena mereka sebagian melihat bahwa perang ini tidak ada hubungan dengan kepentingan Amerika Serikat. Amerika Serikat kan kita tahu Trump ini terkenal dengan slogannya America First itu. Betul. Nah, artinya kepentingan Amerika Serikat didahulukan, pertimbangan yang paling utama. Betul. Nah, dan dalam perang ini itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam hal ini. Nah, berbeda dengan dia waktu tahun 2020. Tahun 2020 dia berkuasa dari tahun 2017 sampai 2021. Itu memang ada kepentingan Amerika Serikat saat itu karena negara-negara Arab, terutama negara Arab Teluk gitu,
mengkhawatirkan perkembangan pembuatan senjata di Iran. Sehingga bagi mereka memaksa Iran untuk melepaskan program nuklirnya itu harus dilakukan sedapat mungkin. Tapi dalam perang sekarang ini itu negara-negara Arab sudah berdamai dengan Iran. Tahun 2023 itu Saudi Arabia dan Iran sudah menormalisasi hubungan. Ya. Begitu juga dengan negara-negara Arab yang lain, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Dan mereka kini melihat bahwa Israel justru yang menjadi negara yang akan membuat Timur Tengah menjadi tidak stabil atau biang kerok lah ya. Iya, biang keroknya itu. Nah, ini terkait dengan Gaza. Bagaimana kita melihat genosida, ethnic cleansing, kejahatan perang dan segala macam Israel terhadap Palestina. Nah, jadi mereka sekarang ini justru meninggalkan Israel sebagai negara pariah sekarang ini. Nah, kalau tahun 2020 dengan hasutan Israel mengklaim bahwa dia mempunyai bukti-bukti kuat bahwa Iran mempunyai program nuklir ini, Iran itu akan membuat bomnya itu. Nah, kita tahu bahwa Iran itu adalah anggota NPT atau Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Yeah. Untuk itu Iran punya hak untuk melakukan program nuklirnya, tapi untuk keperluan sipil. Nah, tahun 2015 Iran setuju untuk diperiksa lah ya. Mengurangi pengayaan uraniumnya itu, dan disetujui pada waktu itu Iran hanya bisa memperkaya uraniumnya 3,67% gitu. Nah, ini kadar yang cukup untuk keperluan sipil gitu. Ya. Nah, tapi tahun 2018 Donald Trump mundur dari kesepakatan itu. Betul. Nah, ketika Donald Trump pada periode pertama itu, Pak ya? Ya, periode pertama itu. Nah, Israel kecewa juga negara-negara Arab Teluk pada waktu itu karena mereka menganggap waktu 2015 itu Barack Obama ya waktu itu deal dengan Iran yang disebut dengan Iran kesepakatan itu antara Iran dengan Job Fund kalau nggak salah ya? Job Fund atau apa namanya, lupa saya. Kesepakatan itu atau apa ya? Namanya itu rencana aksi komprehensif bersama. Joint Comprehensive Plan of Action. JCPOA. Ya, itu yang saya katakan tadi dengan seenaknya Job Fund itu ya. JCPOA itu. Jadi Joint Comprehensive Plan of Action. Iya, betul. Nah, itu disepakati pada waktu itu tahun 2015 Iran dengan P5+1. Per5 ini negara-negara yang mempunyai hak veto di PBB plus Jerman gitu. Nah, tapi Israel pada waktu itu kecewa, juga negara Arab Teluk, karena dalam kesepakatan itu Iran dibebaskan menjual minyaknya ke pasar global. Gitu. Sebagai bagian dari itu kan, sebagai bagian dari tawar-menawar itu kan, kalau saya salah, betul. Nah, bagi mereka dengan kebebasan Iran menjual minyak dan gasnya ke luar negeri, maka dia mempunyai keleluasaan untuk
memperkuat proksi-proksinya di Timur Tengah. Hizbullah di Lebanon, kemudian Houthi, kemudian di Irak itu pokoknya perjanjian itu tidak disambut lah oleh ini. Tapi pada waktu itu pertimbangannya ini realistis pertimbangannya. Ini kan kita selalu melihat bahwa yang namanya Donald Trump itu kadang-kadang juga tidak mengikuti common sense. Common sense kita mengatakan, tadi Bapak mengatakan, kecil kemungkinan Amerika akan membantu. Tapi dengan Donald Trump yang kadang-kadang anti common sense itu, mungkin nggak sebetulnya dia tiba-tiba, apalagi sudah ada yang menghibah-hibah tuh, Netanyahu, minta-minta agar Amerika terlibat. Amerika Serikat hanya akan terlibat kalau eksistensi Israel terancam, itu saja. Nah, sekarang ini kaum Republik yang tadinya hawkish, itu agak lebih moderat dibandingkan dengan tahun yang periode pertama itu. Itu hawkishnya lebih keras malah. Nah, saat ini itu para hawkish yang lebih moderat itu tidak menginginkan Amerika Serikat terjun langsung di dalam perang ini. Apakah karena Amerika juga secara finansial, secara ini kan sedang kayak zaman Turki, the segment of Europe. Amerika kan banyak pengangguran lah, banyak begitu. Apa itu juga menjadi salah satu sebab? Sebab utamanya itu kenaikan harga minyak. Iran itu kan dia menguasai Selat Hormuz. Iya, Selat Hormuz. Dan dia juga berada di sebelah timur, sebelah timur Teluk Persia. Betul. Sementara di Teluk Persia itu mulai dari Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, Saudi Arabia, itu semua punya pangkalan udaranya, pangkalan militer Amerika Serikat dengan jumlah personelnya sekitar 50 sampai 60 ribu orang gitu. Nah, Iran punya berbagai senjata, berbagai rudal yang potensial untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat itu. Nah, terkait minyak, kalau sekarang ini minyak sudah naik kan 9%, itu memukul Indonesia juga seluruh dunia, dan terutama Amerika Serikat dengan Amerika First itu, kalau harga minyaknya naik tidak terkendali, maka ketika Trump menjalankan kebijakan tarif, Israel, betul, tarif ya. Ya, tarif yang juga menimbulkan kekacauan di dunia internasional, lalu diikuti dengan kenaikan harga minyak, maka produk-produk Amerika Serikat itu menjadi tidak laku, ya? Lebih mahal, lebih mahal, sehingga sinilah kepentingan Amerika Serikat ini kepentingan Amerika Serikat ini nggak ada di Timur Tengah. Apalagi negara-negara Arab tidak menghendaki perang ini terjadi karena mereka terdampak juga. Karena Iran sudah mengatakan bahwa apabila langit negara-negara Arab ini dilintasi oleh kekuatan Israel atau Amerika, pesawat atau ini, maka berarti bahwa Iran akan menganggap mereka sebagai target serangan juga. Betul. Nah, jadi ini masalah ini bisa berkembang menjadi suatu perang regional. Nah, perang regional ini bisa membesar lagi karena Cina dan Rusia punya kepentingan di situ. Nah, kepentingan Cina itu adalah dia kan punya kebijakan membangun infrastruktur global itu. Obor itu ya.
BRI Iya, ya, BRI, obor ya. Belt One Road and Road Initiative betul, itu. betul, Nah, betul. itu dia tanpa Iran dia nggak bisa menjalankan infrastruktur itu sampai ke Teluk Persia sampai ke dan Cina membeli 70% dari produksi minyak Iran dia beli 70%. dan untuk Arab Saudi itu minyak Arab Saudi itu terbesar itu diborong oleh Cina sehingga konflik di Teluk Betul. itu akan memukul ekonomi Cina itu. Betul. Nah, Rusia itu melihat Iran ini sebagai bumper. Negara-negara Asia Tengah itu adalah lockland itu. Dia negara-negara yang tidak berpantai. Iya. Nah, sementara mereka punya kekayaan minyak yang luar biasa. Iya. Nah, selama ini itu pipa-pipa minyak dari Asia Tengah itu disalurkan ke Laut Hitam di Rusia gitu. Iya. Nah, kalau sampai perang Iran-Israel berkembang, yang kemudian terjadinya regime change, pergantian rezim di Iran yang memang dikehendaki oleh Israel, artinya bahwa Iran rezim baru muncul yang pro Barat, maka secara geopolitik itu pengaruh Rusia di Asia Tengah itu akan berkurang. Karena mereka sekarang ini Asia Tengah itu sudah punya akses ke Teluk Persia melalui Iran seperti dulu. Nah, jadi perang ini sangat bergantung kepada Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat ya? Iya, sikap Amerika Serikat. Gitu. Kalau perang ini kemudian menjurus kepada perang yang membakar negara-negara di Teluk Persia dan kemudian mengancam eksistensi dari rezim Iran, maka Rusia Cina akan ikut serta ya? Ikut terlibat karena mereka itu, nah itu yang. Mas Min, tadi Bapak mengatakan bahwa Iran dalam tanda petik mengancam langit negara apapun yang dibiarkan, dipakailah, dilintasi oleh kekuatan baik Israel maupun Amerika, akan mereka serang. Ini apakah sebuah gertakan atau secara power mereka punya, real? Mereka punya, real. Mereka punya senjata sampai mempunyai kemampuan menembakkan rudal sampai 2000 kilometer itu. Jadi seluruh pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah bisa dijangkau berada dalam range ini ya, senjata ini. Betul itu dari ini. Ketika serangan pertama Iran ke Israel itu kan melintasi Yordan. Yordan kemudian menembak beberapa peluru kendali itu. Apakah sikap itu sudah layak untuk dikategorikan sebagai membantu Israel? Sebenarnya sudah. Tapi kita tahu Yordan ini termasuk negara Arab paling miskin. Dia punya sumber daya alam yang sangat kecil dan dia punya ketergantungan kepada Amerika Serikat khususnya dan negara-negara Barat itu sangat besar. Ketergantungan dia ini yang membuat dia bisa dibilang tidak independen dalam bersikap terhadap perang ini. Nah, dia nggak punya banyak pilihan itu. Nah, jadi mau tidak mau dia akan membiarkan itu. Rudal-rudal Israel itu melewati ini. Nah, tapi Iran di satu pihak juga tidak bisa melakukan penyerangan terhadap Yordania karena bisa menarik negara-negara Arab lain. Bagaimanapun juga Yordan ini negara Arab yang apabila dia rezimnya
kacau atau melemah, itu berdampak ke negara sekitar. Jadi Iran menahan diri untuk belum menyerang Yordania, kecuali kalau betul-betul serangan Israel itu digunakan sepenuhnya atau dibiarkan sepenuhnya oleh Yordania terhadap Iran ini. Nah, tapi yang berbahaya itu bagi Iran itu, bagi negara-negara Arab itu, negara-negara di Arab Teluk itu yang punya minyak yang sangat banyak dan sangat mudah dijangkau oleh rudal-rudal Iran. Dan Iran punya kapal selam di Teluk Persia itu. Apakah itu juga yang membuat negara-negara Arab juga tidak, dalam tanda petik, tidak terlalu berani untuk sepenuhnya menyatakan dukungan pada Israel dan Amerika dalam soal ini? Karena pangkalan-pangkalan minyak itu. Pangkalan-pangkalan minyak itu, dan kita mesti tahu juga bahwa Iran ini, negara-negara Arab Teluk ini sekarang ini punya kebijakan-kebijakan ekonomi yang strategis dan ambisius gitu. Jadi mereka perlu stabilitas yang menjamin pembangunan mereka terhadap pembangunan mereka terhadap sasaran-sasaran pembangunan yang bisa dicapai, dan itu hanya mungkin kalau stabilitas di Timur Tengah terjaga dengan baik gitu. Misalnya seperti ini juga menyangkut Amerika Serikat punya kepentingan. Kita tahu bahwa bulan Mei lalu itu Donald Trump datang ke Timur Tengah, ketiga negara Arab, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Dan di sana mereka mencapai luar biasa kesepakatan kerjasama ekonomi dan investasi yang sampai mencapai $2 triliun. Trump itu pulang bawa uang ya kalau saya investasi yang luar biasa itu. Nah, untuk itu diperlukan Amerika Serikat butuh keamanan, stabilitas. Pak Smith, kalau misalnya Amerika butuh keamanan karena urusan ekonomi juga, negara-negara Arab juga butuh keamanan karena mereka sudah katakan saja sudah bikin strategi pembangunan juga ya. Kita tahu Uni Emirat juga begitu, Bahrain juga begitu, Qatar, Saudi Arabia dengan prinsip yang baru ini. Betul. Saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama, apakah mungkin negara-negara Arab justru akan bersama-sama, mungkin tidak menyalahkan, mempertanyakan Israel, karena Israel kan yang menyerang duluan. Satu. Atau si Trump, Amerika Serikat, akan menjewer Netanyahu yang nekat melakukan serangan pertama. Kalau yang pertanyaan pertama itu memang negara Arab mau tidak mau itu, karena kalau mereka menyetujui serangan Israel ke Iran, berarti ini ada presiden bahwa mereka menyetujui serangan dari satu negara ke negara lain yang berdaulat gitu. Bagaimanapun itu Iran belum menjadi ancaman terhadap mereka. Dan memang Iran sudah memperkaya 60% uraniumnya. Tapi itu dia hanya untuk meningkatkan daya tawarnya dia terhadap Trump. Iya, betul. Karena dulu sudah disetujui 2015, Iran cuma 3,67. Sekarang Amerika Serikat yang mundur. Iya, betul. Nah, mundur untuk mengkhawatirkan ini, dia angkat bargaining power-nya itu dengan memperkaya sampai 60%.
Nah itu dia memang tinggal satu langkah lagi bisa membuat bom Berapa atom. persen sih uranium yang diperkaya ini sudah bisa menjadi 90%. 90%. Jadi masih 30% kan sebetulnya? Iya, 30%, tapi itu mudah ini. Kalau menurut IAEA, Badan Pengawas Atom Internasional itu, Iran hanya perlu 1-2 minggu sudah bisa bikin bom gitu. Nah, tapi sebenarnya Iran memperkaya, meningkatkan itu hanya untuk menekan Amerika Serikat untuk kembali ke perjanjian yang awal itu. Apa tuh yang saya sebut Job Fund itu yang tadi Bapak JO. Oh iya, iya. Apa nih Joint Comprehensive Plan of Action itu. Nah itu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua tadi. Ini sebaliknya Amerika. Apakah Amerika seharusnya menjewer Netanyahu yang nekat? Kan kalau tidak salah dia minta izin, tidak direstui sebelumnya, kemudian dia maksa gitu melakukan serangan. Kalau saya tidak salah baca ya. Iya, begini, di Amerika Serikat kultur mendukung Israel itu mapan betul itu. Dari semua instansi strategik di Amerika Serikat itu semuanya pendukung Israel itu. Dan pendukung Donald Trump yang paling utama itu selain AIPAC, itu lobby Yahudi yang kuat di Israel, itu kaum evangelis. Oh, gereja. Evangelis itu basis dukungan Donald yang paling kuat. Dan dukungan ini sangat penting karena dia berhubungan dengan nubuat agama itu terkaitnya. Bahwa untuk tercapainya nubuah itu, yaitu hari kiamat, itu Israel harus eksis dulu. Israel harus eksis, kemudian terjadi perdamaian dunia secara ini, baru Yesus turun yang kedua kalinya. Nah, itu yang karena dikaitkan dengan agama itu sulit sekali untuk mengubah itu. Nah, tetapi kali ini bagaimanapun juga itu perpecahan internal di dalam Partai Republik dan Partai Demokrat cukup keras itu, karena nggak ada kepentingan Amerika Serikat di dalam perang kali ini, perang ini. Nah, tapi Netanyahu cerdik, dia tahu bahwa Donald Trump tidak akan bisa bikin apa-apa karena dukungan Yahudi dan kaum evangelis di Amerika Serikat itu cukup kuat gitu, sehingga mau tidak mau Amerika Serikat akan terseret dalam arus peperangan ini. Iya, dalam. Sebetulnya apa sih yang membuat Donald Trump? Apa sih yang membuat Netanyahu motif paling mendasar Netanyahu untuk melakukan serangan kemarin? Apakah untuk menutupi, kan ada yang mengatakan untuk menutupi genosida mereka di Gaza misalnya? Iya, jadi dia perang di Gaza itu sudah kehilangan nilai strategisnya bagi Israel. Itu negeri itu sudah hancur berantakan. Iya, betul. Kemudian penderitaan, kelaparan di sana. Nah, dunia sudah nggak bisa mentolerir keadaan di Gaza itu. Dan hari ini, tanggal 17 Juni ini, itu Arab Saudi dan Prancis mensponsori KTT PBB di New York untuk membicarakan mengenai negara Palestina, pengakuan negara Palestina hari ini. Nah, di dalam negeri Israel juga oposisi sudah meningkat. Makin kuat juga, betul. Karena ini tujuan perangnya ini. Jadi ini lebih terkait dengan kepentingan pribadi Netanyahu gitu. Nah, dalam keadaan situasi yang tidak menguntungkan Israel sekarang ini, Israel semakin terisolir dari dunia internasional, bahkan oleh sekutu-sekutu tradisionalnya dia seperti Prancis, Inggris itu sudah ini.
maka dia perlu alihkan serangannya atau mengalihkan permasalahannya di Gaza itu ke Iran. Nah, kebetulan Iran ini punya banyak musuh, termasuk di Eropa. Nah, musuhnya Iran itu pertama, Iran itu mengekspor drone ke Rusia yang dipakai dalam perang Ukraina. Gitu. Nah, yang kedua, program nuklir Iran itu yang meresahkan mereka itu. Jadi Israel tahu bahwa perang dengan Iran ini akan mendapat pembenaran, justifikasi dari. Meskipun tadi Bapak sendiri mengatakan sangat cenderung bahwa perang ini adalah perang buat pribadi Netanyahu ya. Katakan saja buat karir politiknya lah gitu. Iya, supaya dia mempertahankan kekuasaannya dia gitu. Karena dengan perang dengan Iran itu mempersatukan kembali orang-orang Israel karena Israel ini musuh bersama gitu. Nah, kalau Bapak sendiri melihat di satu sisi kan negara-negara Arab juga sekarang katakan saja dirugikan secara ekonomi, tapi bagaimana dari sisi ukhuwah Islamiyah dunia setelah saling serang ini? Kalau yang Bapak ini, kalau yang Pak Smith coba coba simpulkan. Ya, ukhuwah Islamiyah itu itu bisa ditanda kutip itu slogan yang kosong lah. Pada akhirnya semua negara itu mempertimbangkan kepentingan nasionalnya dia kan. Nah, negara-negara yang sangat kuat dalam menentang Israel itu ya misalnya Aljazair, kan dia punya pengalaman penjajahan dulu dengan Israel. Nah, Iran ini itu mempunyai sejarah yang kurang bagus dengan negara-negara Arab karena beban sejarah di masa lalunya soal Syiah Sunni mungkin ya. Soal Sunni Syiah, terutama Wahabi dari Arab Saudi ini segala macam. Dan Iran ini negara besar. Peradaban tua lah. Peradaban tua dan dia begitu dia mendirikan negara Islam, dia memfokuskan diri karena dia diembargo senjata oleh Amerika Serikat. Dan ekonomi juga kan sejak 79. Oh iya. Dan lalu waktu itu mereka menggunakan Saddam Hussein untuk menyerang Iran dan Iran pada waktu itu diembargo segala. Maka Iran punya pengalaman buruk ini dijawab dengan kita harus mandiri dalam bidang persenjataan. Jadi semua persenjataan rudal-rudal itu dia bikin sendiri itu. Nah, justru dengan kemandirian Iran dalam mengembangkan senjatanya ini dan senjatanya dia tanpa bantuan Amerika Serikat itu cukup canggih lah. Ya, betul. Nah, dan ini menakutkan bagi negara-negara Arab itu. Nah, itulah yang membuat Iran itu ditakuti karena dia betul-betul independen dan dia enggak dengar kepada negara manapun yang bisa menekan dia. Oke. Seberapa banyak kalau memang ada misalnya bantuan Cina dan Rusia dalam proses majunya Iran di urusan senjata ini? Kalau urusan senjata itu yang banyak sih dari Korea Utara itu khususnya juga banyak. Korea Utara, lalu kemudian Cina. Iran ini susah untuk kita mengetahui secara persis dari sumber mana saja
dia mendapat teknologi rudalnya Senjatanya, itu. rudalnya. Karena banyak negara yang dia Yang dia adopt gitu ya. iya, sehingga juga menyulitkan negara luar untuk mengetahui teknologi yang teknologi Iran dan bagaimana dia meracik ini berbagai bagian-bagian dari persenjataan ini menjadi satu. Ini kita lihat misalnya ya dalam perang dengan Israel ini, meskipun dibandingkan dengan rudal-rudal Amerika Serikat itu mungkin Iran kalah canggih, tapi fakta bahwa rudal-rudal dia itu menembus Iron Dome itu ya. Iya, Israel itu satu-satunya negara di dunia yang mempunyai pertahanan udara berlapis-lapis melebihi negara manapun di dunia itu. Ada Iron Dome, ada Patriot, ada David Link, ada pokoknya ada banyak lah ya. empat lapis layer gitu ya, ini, empat lapis ya. lapis. Tapi itu Iran bisa tembus, bisa tembus itu. Nah, artinya bahwa kemajuan teknologi Iran cukup maju. Bisa nggak kita katakan bahwa justru blokade pengasingan sekian lama itu semacam blessing in disguise buat Iran, buat warga Iran untuk mendapatkan kemandirian mereka dibanding negara. Bagaimana? Bisa nggak kita katakan bahwa blokade pengasingan itu menjadi semacam berkah tersendiri buat Iran, buat kemandiriannya saat itu? Iya. Jadi begini, untuk Timur Tengah itu ternyata dari berbagai alutsista ini, sistem persenjataan ini, ternyata udara itu atau pesawat dan rudal itu ternyata berperan sangat penting. Nah, Iran belajar dari perang Iran-Irak pada waktu itu, tahun 80 sampai tahun 88, 8 tahun itu, ketika Iran boykot, saya waktu itu ada di Iran itu. Tahun 84 sampai tahun 86 itu. Itu Irak merajai udaranya Iran. Di bulan puasa itu saya ingat betul. Setiap kali pada waktu menjelang buka puasa, Irak kirim senjata, mati listriknya dimatikan itu. Ini perang urat saraf lah. Jadi bikin itu. Setiap kali mau buka puasa, Saddam Hussein kirim pesawat. Nah, mau nggak mau lampu dimatikan. Karena bagi orang Syiah, kalau Sunni itu begitu azan, buka puasa sudah bisa dilakukan, langsung makan. Tapi kalau di Syiah, itu sampai cahaya merahnya matahari itu hilang dulu. Baru boleh? Jadi biasanya lebih terlambat 10 menit lah setelah Sunni. Nah, sehingga memang terganggu, orang mau buka puasa terganggu itu. Dari situ Iran belajar bahwa kita tidak punya pilihan lain kecuali membuat rudal, dan kebetulan Amerika Serikat sudah memboikot, dia nggak punya senjata itu. Jadi rudal itu berperan sangat penting, dan Iran punya macam-macam nama-namanya juga, jarak-jaraknya itu. Kemarin Israel menyerang Iran, kemudian Iran juga menyerang Israel, menyerang balik. Boleh dong kami mendapatkan data dari Bapak berapa kerusakan di pihak Iran pada serangan pertama, serangan pembukaan, dan berapa kemudian kerusakan di pihak Israel yang kita dengar, kita lihat di berbagai video sampai begitu? Ya, saya nggak bisa secara presisi menyatakan kerusakan.
Tapi sudah pasti bahwa Iran yang kehancuran lebih banyak di Iran. Lebih banyak di Iran? Kamu bayangkan aja 200 pesawat tempur Israel itu tiba-tiba menyerang Iran itu, ke sekitar 100 lebih situs-situs militer dan nuklir Iran itu. 200 pesawat tempur itu nggak sedikit tuh, satu kali serbu itu. Nah, jadi dan dia menyerang bukan cuma situs militer, tapi juga kepada pemukiman juga, kan? Pakar nuklir Iran, kepala Garda Revolusi Iran, kepala staf militernya, ini banyak yang ini. Dan itu korbannya cukup banyak karena dia menyerang juga situs-situs sipil. Iya, betul. Iya. Nah, tapi yang mengagetkan saya justru rudal-rudal Iran bisa menembus Tel Aviv gitu. Tel Aviv, kemudian Haifa, dan punya korban cukup banyak gitu. Oh, jadi Pak Smith, saya ingin memberikan kejelasan pada pemirsa. Kalau yang kita lihat di video-video kan kelihatannya serangan kedua itu membuat Israel menderita lebih daripada Iran. Jadi tidak benar ya? Iran justru lebih banyak menderita. Enggak. Iran lebih banyak gitu. Nah, cuman ya karena orang pro Iran gitu. Jadi akhirnya kan yang kerusakan yang diderita Israel itu yang lebih difokuskan, ditonjolkan gitu. Tapi sebenarnya Iran menderita lebih banyak. Cuman masalahnya Israel kan negara kecil ya, negara kecil berkonsentrasi di. Kalau perang ini berkepanjangan, Israel yang akan kalah ini dalam perang ini. Boleh dijelaskan? Ya, karena sebelumnya dia sudah terlibat perang dengan Hamas, dengan Hizbullah segala macam. Dan ini sudah merenggut ini sumber dayanya dia, sumber daya militer, ekonomi, sosial, politik, itu sudah cukup besar gitu. Dia kehabisan tenaga itu. Nah, sedangkan Iran ini kan negara besar dan terpencar ya. Jadi dia rakyatnya lebih aman untuk mencari perlindungan. Dan Iran ini punya pengalaman 8 tahun perang tanpa henti, dan dia survive gitu 8 tahun. Nah, kelangsungan hidup Israel itu bergantung pada dukungan Amerika Serikat. Kalau perang berkepanjangan dan Amerika Serikat tidak membantu dia secara ekonomi, politik segala macam, maka kemungkinan besar Israel akan menyerah, atau ada kudeta di Israel atau dijatuhkan Netanyahu ini, karena ini kan dia petualangan ini yang dia lakukan terhadap Iran itu. Nah, bisa jadi dia salah hitung ini. Memang kalau Iran menyerah, Israel Netanyahu akan muncul sebagai tokoh besar gitu ini. Nah, tapi kalau saya lihat dia bakal salah hitung gitu. Seberapa besar peluang dijatuhkannya Netanyahu di dalam negerinya sendiri dengan dengan perkembangan yang ada saat ini? Ya cukup besar, karena
rakyat Israel itu sudah lelah dalam perang hampir 2 tahun dengan Hamas itu sudah, dan ekonomi mereka juga sudah sangat terpukul gitu kan. Mereka diuntungkan karena dibantu oleh sekutu, oleh Amerika Serikat. Nah, kalau perang ini berlangsung lama, dan saya kira akan berlangsung lama, saya ingat betul begini, nasionalisme Iran itu sangat kuat, nasional berbasis kepada Syiah. Dulu waktu revolusi Iran tahun 79, banyak orang yang anak pemuda ini yang anti terhadap revolusi lari ke luar negeri. Tapi begitu Irak menyerang Iran, balik mereka, pulang. Pulang. Jadi cuma kabur aja dulu gitu ya? Iya, pulang itu hanya karena membantu negaranya. Iya. Negaranya. Untuk berjuang dengan ini nah, apalagi Israel Irak, yang mereka hadapi sekarang ini, Israelnya itu. Nah, jadi perang ini perang yang berkepanjangan, dan Iran ini sudah biasa hidup dengan keterbatasannya itu. Mereka lebih lihat lah ya, lebih ulet gitu ya. Lebih ulet, dan dia punya perbatasan dengan rakyat di utara, di barat ini. Artinya akses dia untuk mendatangkan makanan ini masih terbuka lebar. Tapi kalau Israel di selatan ada Hamas, di utara ada Hezbollah, kemudian di barat di timur ada Houthi. Suria ini kan, Suria di pemimpin. Kemudian jadi dia punya akses untuk melindungi dirinya itu kan lebih kecil, kecuali di sebelah barat pantai Amerika Serikat membantunya dia. Oke, soal bantuan Amerika, kan ada, ya ini kesimpulan saya yang mungkin salah dari apa yang Pak Smith tuturkan tadi. Begitu Amerika Serikat membantu dari sisi militer, ada kemungkinan kan? Ada. Cina sama Rusia juga tidak akan tinggal diam, dan itu artinya memantik persoalan yang lebih besar. Betul itu, tapi kalau kita menggunakan akal sehat, pasti semua ini tidak ingin hal ini terjadi. Betul. Karena Cina, Rusia ini dan buat apa kita mau mati sendiri gara-gara ini? Nah, tapi tentu saja Cina dan Rusia ini tidak bersedia menyaksikan kejatuhan rezim Iran gitu. Oleh karena itu mereka akan berusaha sedapat mungkin agar perang ini cepat dihentikan, dan ini Amerika Serikat juga punya kepentingan. Nah, masalahnya sekarang ini Israel punya tujuan perang itu tidak tercapai. Tujuan perang Israel apa? Situs nuklir Iran itu hancur. Dan tidak ternyata ya. Amerika Serikat tidak mau memberi bom, satu-satunya Amerika Serikat yang punya bom itu, bom bunker itu menghancurkan. Kan Iran punya situs militer di bawah nuklir tanah, itu 60 meter di bawah tanah itu. Dan Israel nggak punya itu. Israel sudah minta sama Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat nggak mau berikan itu. Dengan kata lain, kalau Amerika memberikan bom itu, Cina dan Rusia juga tidak akan tinggal diam lah ya Pak? Kalau cuma sekedar membom itu, situs nuklir Iran itu, dan kemudian selesai, sudah, tidak perlu ini. Tapi yang masalahnya begini, Iran punya pakar nuklir itu jumlahnya sangat banyak. Nah, kematian Farazadeh aja kan tidak. Jadi kalau cuma menghancurkan situs itu oke, untuk sementara terhenti. Tapi program justru perang ini akan menjustifikasi Iran untuk membuat bom.
Iya. Dia akan menyadari bahwa ternyata gue harus punya bom nuklir. Iya. Hanya dengan bom nuklir lah gue aman. Bisa melawan. Ya. Bisa melawan itu. Kalau enggak Pak, terancam. saya ingin tahu yang ini nih. Kita kan belum ngomong soal Hizbullah, soal proksi-proksi Iran. Apakah mereka juga akan ikut dalam perang ini atau wait and see? Kalau Hizbullah sudah bisa dibilang terpukul hebat lah, ya kan? Perang dan sekarang ini untuk survive dia, kan dia selain milisi, dia itu partai politik yang resmi di Iran. Nah, dan dalam perang barusan ini kan dia sudah terpukul hebat. Nasrallah juga udah meninggal. Iya. Dan tidak populer lagi di Lebanon untuk sementara ini. Houthi jaraknya terlalu jauh. Antara Houthi dengan Israel itu terlalu jauh untuk bisa bisa menekan Iran menekan Israel terlalu ini. Nah, Suriah di bawah Ahmad al-Shara itu juga sedang mencari dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat untuk survive. Kalau enggak, rezimnya dia setelah Bashar al-Assad jatuh itu dia nggak bisa. Nah, jadi Israel sudah itu yang membuat dia berani menyerang Iran karena dia proksi ini udah lemah. Iya, karena pihak-pihak yang sekitar situ semua sudah lemah. Ketika terjadi perang Afghanistan dikuasai Rusia, orang di seluruh dunia datang. Apakah kalau misalnya perang ini berlanjut terus? Apalagi Israel itu kan sama seperti evangelis melihat Israel, orang-orang Islam juga kan melihat nubuah Israel dalam persoalan ini. Tidakkah nanti Iran akan menjadi Afghanistan kedua, dalam arti orang-orang berdatangan, laskar jihad lah apapun namanya? Ya, yang kemungkinan itu terjadi itu orang-orang Syiah dari Pakistan dan Afghanistan. Dan itu sudah terjadi ketika perang saudara di Suriah antara pemberontak dengan rezim Bashar al-Assad. Itu Iran merekrut orang-orang Syiah dari Afghanistan dan Pakistan masuk ke Suriah dan dilatih dan ikut berperang mendukung Bashar al-Assad itu. Nah, jadi kalau orang Sunni yang masuk ke Iran untuk membantu Iran itu kecil, ya? Kemungkinannya kecil. Tidakkah misalnya persoalan gini? Saya melihat dan barangkali pandangan saya bias. Persoalan ini agak melumerkan urusan Sunni Syiah. Ketika urusan Israelnya mengemuka, maka urusan Sunni Syiah dalam bayangan umat Islam dunia apakah menjadi lebih cair. Jadi orang Sunni pun tidak akan keberatan untuk membantu Iran menghadapi Israel. Itu bisa terjadi, itu sangat bisa itu. Kita lihat misalnya ketika perang ini, sekarang perang Gaza ini, kita lihat bahwa secara resmi tidak terjadi, tapi faktanya memang Sunni dan Syiah bersatu dalam soal ini. Iya, betul. Iran, Turki, semua itu dari berbagai mazhab itu satu suara untuk membantu Palestina gitu. Ya. Nah, tapi kalau perang itu tidak sampai perang dengan Iran tidak sampai menimbulkan sentimen anti Iran misalnya, ya misalnya kita lihat dulu perang Saddam Hussein melawan Iran. Iya,
Ya, semua negara Sunni bantu Irak waktu itu. Tidak ada ininya dari Iran gitu. Iya, tapi kan sekarang urusannya adalah Iran dengan Israel. Iya, nah betul. Sekarang Irannya itu dengan perang dengan Israel gitu. Saya kira ini pertanyaan yang perlu pembuktiannya, dan saya setuju bahwa kaum Muslim di seluruh dunia itu akan cenderung bersimpati kepada Iran gitu sih ya, karena mereka punya pilihan yang tidak banyak antara Iran atau Israel. Sementara sekarang ini posisi Israel dalam posisi yang sangat buruk gitu. Iya, betul. Karena ya mereka melakukan pembantaian, melakukan genosida, anti kemanusiaan, seperti itu yang ada di kepala kita. Itu yang membuat bahwa hampir mustahil bahwa dalam situasi seperti ini orang mesti mendukung Israel. Gitu. Oke. Apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam persoalan ini, dalam persoalan perang Iran dan Israel? Ini Indonesia ini sulit. Bahkan misalnya kita lihat Mesir. Mesir itu dia mempunyai hubungan dengan Israel, dan dia mempunyai hubungan gasnya juga dengan Iran. Gasnya kan dipasok sama Israel, saya dengar ya? Iya, betul. Atau misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab atau Bahrain, atau dia punya hubungan dengan Iran dan punya hubungan dengan Israel. Tapi nggak bisa bikin apa-apa karena mereka nggak punya daya tawar gitu yang bisa menekan Israel. Israel itu merdeka, dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah, Indonesia karena nggak punya hubungan dengan Israel, itu agak susah untuk ikut berperan. Yang bisa melakukan ini adalah Cina. Karena Cina punya hubungan dengan Israel dan punya hubungan dengan Iran. Hubungan dengan Iran. Hubungannya kuat lagi. Betul. Dan ada tadi punya kan hubungan Bapak nyatakan sebagian besar dari minyak Iran diambil sama Cina, gitu kan? Iya, sama Cina. Betul. Nah, jadi Israel akan begini, Israel ini dia mempunyai proyeksi bahwa satu saat nanti Amerika Serikat akan tinggalkan dia. Nah, oleh karena itu dia sudah mengambil antisipasi dengan memperkuat hubungan dia dengan Cina gitu. Nah, sehingga kalau Cina masuk dalam persoalan ini, artinya dia mau berperan untuk meredakan perang ini, Israel bisa mendengar. Cina justru yang didengar ya? Iya, Israel bisa mendengar itu kata-kata dari Cina itu. Betul. Karena bermusuhan dengan Cina itu merugikan Israel ke depan. Gitu. Iya, betul. Israel bisa survive saat ini ketika Amerika Serikat menjadi adidaya tunggal gitu, dan pengaruhnya sangat besar. Tapi sekarang ini kemampuan Amerika sudah mulai meredup dan Cina sedang bangkit. Oleh karena itu bermusuhan dengan Cina pada saat ini tidak menguntungkan Israel. Nah, Cina bisa masuk dalam soal ini gitu, dan Israel bisa mendengar gitu. Begitu juga ini Iran bisa mendengar Cina. Dan Cina punya posisi menguntungkan karena dua pihak ini berhubungan baik dengan Cina. Kalau Amerika Serikat nggak bisa kalau ini. Begitu. Terima kasih sekali Pak untuk kehadiran Bapak di sini. Terima kasih kembali. Sobat Mandilog, modars ya. Kegembiraan dalam geram itu tertulis kuat di dunia maya.
Seorang netizen Sunda meneriakkan kegembiraannya saat Iran membalas serangan Israel lengkap dengan rentennya. Dalam teriakan itu tersimpan jerit panjang. Dunia yang muak pada arogansi Zionisme, pada standar ganda yang terus dilestarikan, dan pada dunia internasional yang hanya jadi penonton ketika pembantaian dijalankan atas nama keamanan nasional. Banyak yang menuduh Iran berbahaya, tapi siapa yang membom lebih dulu? Siapa yang memulai eskalasi? Dan siapa yang selalu dilindungi oleh veto PBB padahal tangannya berlumuran darah anak-anak Gaza? Dalam dunia yang dikendalikan oleh kekuatan imperium, keberanian untuk membalas kerap disebut terorisme, dan keberanian untuk berdiri disebut ancaman. Kita tahu siapa yang sebenarnya ditakuti. Bukan yang punya nuklir, tapi yang masih punya harga diri. Kita tutup diskusi dengan satu sikap. Selama keadilan diinjak, selama kebenaran dimanipulasi, dan selama perlawanan masih dicap kriminal, kita harus terus bersuara. Tidak untuk memuaskan yang kuat, tapi untuk memberi tempat bagi suara yang dibungkam paksa. Jangan bangga atas tumpulnya nurani dan kerdilnya kemanusiaan. Syahdi Gulistan berkata, kalau kau tak mampu merasakan derita sesama, jangan pernah mengaku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.